saatnya Anda menyimak berita daerah hari ini bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Masuki musim penghujan, ratusan warga desa Banyu Urip masih mengalami krisis air bersih. Jambret ibu rumah tangga seorang pemuda diringkus polisi. Meresahkan karena kerap memangsa unggas, petugas damkar di Lombok Barat tangkap seekor biawak dari rumah warga. Sembayang semua. Terus Nunggu air hujan nih. air hujan. Karena ada air. Nggak ada air. Bu ini Nggak bisa. Harus Ratusan keluarga di desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat masih mengalami krisis air bersih hingga memasuki musim penghujan saat ini. Sulitnya mendapatkan air bersih dirasakan warga karena sumur dan sumber air mereka mengering sejak 3 bulan lalu. Untuk kebutuhan dapur, warga biasanya membeli air kemasan isi ulang dari para pengepul yang datang ke desa mulai Rp25.000 hingga Rp30.000 per harinya. Sementara untuk mandi dan mencuci, mereka menampung air hujan dari atap rumah ke sebuah penampungan. Pemerintah desa mendata 3.000 warga di 4 dusun saat ini yang mengalami krisis air bersih dan membutuhkan distribusi dari pemerintah daerah. Ini pemerintah khususnya Kabupaten Lombok Barat untuk menganggarkan atau menyalurkan pompa Pamsimas atau sumur bor ya, untuk sumber air untuk rumah tangga gitu, untuk air bersih. Sekalipun musim hujan masih ada ya? Ada, itu kan kekeruhan, nanti larinya jadinya kurang sehat air yang diminum gitu. Nah, tercemar, tercemar sama air hujan. Berapa ya dusun Pak? 4 dusun di sini. Di sini tetap tetap kering, tetap tidak ada air sama sekali. Kalau tidak ada dikasih sama itu Ripin. Oh, biasanya ada distribusi ya? Sumur bor, sumur bor, sumur terus bor, kita ya. disalurkan dengan pipe. Oh, bayar itu? Bayar. Oh, Kadang oke. saya menghabiskan 25.000, sebulan 35.000. Oh, per bulan per pembayarannya. bulan. Kalaupun musim hujan biasanya harus tetap lewat sana berarti ngambilnya Bu ya? Iya, tidak ada sumur, tidak ada bor. Selain berharap mendapatkan pasokan air bersih, warga juga meminta Pemda membuatkan sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih setiap memasuki musim kemarau. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kota Mataram sebagai salah satu daerah percontohan anti korupsi di Indonesia. Kota Mataram dijadikan percontohan anti korupsi dalam pelaksanaan tata kelola kebijakan pemerintah berikut keuangan daerah. Saat ini ada 3 kabupaten kota di Indonesia yang bersaing memperebutkan predikat sebagai daerah percontohan anti korupsi, yakni Minahasa, Blitar, dan Kota Mataram. Ada 6 indikator yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota agar dapat masuk nominasi. Salah satunya adalah tidak ada kepala daerah hingga kepala dinas yang terlibat korupsi. Hal itu dilakukan KPK untuk mengajak para pejabat daerah agar turut mencegah terjadinya korupsi di daerahnya masing-masing. Pemakaman ini artinya bahwa sebagian besar indikator kota anti korupsi itu sudah dipenuhi oleh teman-teman di Kota Mataram. Tapi ada beberapa masukan yang cukup fundamental dari teman-teman di Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan masyarakat, ya, membuka komunikasi dengan masyarakat supaya kebutuhan masyarakat itu bisa diakomodir oleh teman-teman di pemerintah. Kita berusaha untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja menjaga integritas sebagai partai negara yang diberi kepercayaan untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena ukurnya bagi pemerintah adalah seberapa besar kepercayaan publik itu hadir.
Selain tegas menolak korupsi, pemerintah Kota Mataram juga berjanji akan menjaga integritas seluruh organisasi perangkat daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Evakuasi. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat mengevakuasi biawak berukuran besar dari rumah warga di perumahan di Kecamatan Labu Ati. Evakuasi dilakukan setelah pemilik rumah melapor jika tempat tinggalnya kemasukan biawak. Petugas yang datang ke lokasi langsung mencari biawak dan menemukannya bersembunyi di dalam kloset kamar mandi. Untuk mengevakuasinya, petugas terpaksa mengangkat kloset agar bisa menangkap biawak tersebut. Diduga biawak tersebut masuk ke rumah warga untuk mencari makan karena semakin menipisnya stok di habitatnya. Biawak ini mencoba untuk meloloskan diri melalui saluran pembuangan atau kloset, memegang ekornya, lalu menariknya kembali, dan kami berhasil mengeluarkannya lengkap dengan klosetnya begitu. Petugas mengimbau warga agar rajin membersihkan lingkungan tempat tinggalnya dan tidak membiarkan sisa makanan menumpuk di bak sampah agar tidak mengundang datangnya reptil di permukiman. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga desa Rumah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menyerbu operasi pasar yang digelar oleh Dinas Pertanian pada Selasa siang. Pasar murah khusus menjual ragam kebutuhan pokok dan bumbu dapur yang merupakan hasil produksi petani lokal. Karena harganya lebih murah, warga tampak antusias dan rela menunggu sejak pagi hari sebelum lapak dibuka petugas. Sebagian besar warga datang untuk membeli beras, minyak, telur, serta bumbu utama seperti cabai dan tomat. Pada operasi tersebut, beras dijual Rp13.000 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per liter, dan telur Rp50.000 per papan. Sementara tomat dijual Rp5.000 per kilogram, bawang merah Rp16.000 per kemasan berisi setengah kilogram, bawang putih Rp14.000 per kemasan berisi setengah kilogram, dan cabai Rp5.000 per kemasan. Operasi pasar disambut baik warga karena cukup membantu ekonomi mereka di tengah melonjaknya harga bahan pokok. Untuk sementara ini baru pertama. Nanti kita lihat kalau memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah kita mohon kepada pemerintah untuk dilanjutkan. Tahu enggak harga-harga yang dijual? Ya Alhamdulillah, tadi sudah. Berapa harganya? Yang jelas di bawah harga pasar. Nah sudah tadi kita coba tanya-tanya. Mana Bu dengan adanya sembako murah nih gimana Bu? Oh sedikit membantu Pak, soalnya kan harga beras dia naik, sekarang harga beras agak turun kalau di sini. Yang 15.000 menjadi 13,5. Terus apa lagi Bu? Ini yang biasa kita beli 18, sekarang 16. Apa itu Bu? Yang minyaknya 16. Selain mendongkrak daya jual hasil petani lokal, operasi pasar juga untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokoknya serta mencegah inflasi. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.